Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa penuh keberkahan, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini awal Desember ya teman-teman. Awal Desember ini adalah termasuk pahlawan-pahlawan pemberani. Ini termasuk pahlawan-pahlawan pemberani teman-teman, karena sudah musim penghujan, meskipun hujannya belum stabil ya, kayak seperti sekarang ini sudah 1 minggu lebih ini, ya 1 mingguan kurang lebih, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, hari ini itu sampai hari ini masih belum ada hujan, artinya curah hujannya masih malu-malu ini teman-teman, belum bisa stabil. Nah, ini kami berkunjung ke lokasi di salah satu lahan teman kita, yaitu Pak Deyono. Ini kemarin iseng-iseng setelah ditimbang-timbang, ceritanya Pak Deyono punya lahan kurang lebih ya nggak terlalu luas lah ya, cukupan lah ini. Biasa untuk tabungan, dulunya beli untuk rencana bikin rumah, cuma karena lahan ini sudah lama tidur, nggak pernah dimanfaatkan, dan kemarin iseng-iseng mau rencana ditanamin porang. Jadi ini lahannya seperti ini. Ini hampir 15 tahun ya teman-teman, Pak Deyono itu beli lahan ini dan belum pernah dimanfaatkan sama sekali bagian bawahnya. Jadi dibiarin gini saja, lahan mati. Ini ada pohon jatinya. Nih, pohon jatinya seperti ini. Nah, ini harusnya kalau dimanfaatkan bisa memberikan nilai tambahan ekonomis ya. Karena apa? Lahan yang seperti ini, masyarakat itu bingung, ditanamin jagung yang nggak bisa hidup karena di bawah naungan, ditanamin tanaman yang lain apa gitu bingung karena nggak tahu harus bagaimana, akhirnya didiamin saja. Nah, akhirnya selama 15 tahun ya, lahan yang harusnya bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan tambahan nilai ekonomis, akhirnya tanpa menghasilkan apa-apa selama 15 tahun. Jadi cuma bisa memberikan hasil dari ini, pertumbuhan pohon jatinya teman-teman. Ini saja sudah dijarangi, nah ini sudah dipotongi, yang enggak subur-subur ya, yang kecil-kecil dipotongi, dibiarkan sisa-sisa yang agak besar. Nah, ini kayak gini selama 15 tahun nanam pohon jati. Nah, segini, nah, ada yang lumayan agak besar ini sekecil ini, 15 tahun ini teman-teman. Nah, ini juga, nah ini kayak gini, pohon jati sebesar ini kalau dijual itu cuma laku 20.000. Nah teman-teman, itu seperti yang saya pakai pagar itu di kebun saya, yang segede-gede gini laku 20.000, 30.000, 40.000, agak besar mungkin 50.000. Nah, ini kalau di sini saya hitung yang pohon tersisa ini cuma berapa ini, kurang lebih ada 20-an biji, 20.000, 20.000 apa 30.000 kalau dikali 20 biji, 20 batang, cuma menghasilkan uang 500 ribuan ya, 400 sampai 500 ribu. Bayangkan ini lahan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan, tapi karena bingung, nggak tahu mau dipakai apa, dimanfaatkan untuk apa, akhirnya dibiarkan saja tidur lahannya tanpa ada nilai plusnya dan nilai tambahnya. Ya, akhirnya nilai tambahnya ya hanya dari pohon ini. Ini pun pohon selama 15 tahun itu hanya menghasilkan pohon-pohon jati sebesar ini, dan kalau dijual satu petak ini menghasilkan uang cuma 500.000. ya, kayak gini kan sayang banget teman-teman. Nah, ini makanya kemarin terus ngobrol-ngobrol, cerita, katanya kok bagaimana kalau lahannya ditanamin porang. Ya udah, tidak apa-apa, saya dukung. Nanti insya Allah dengan lahan seluas ini cuma berapa meter persegi ini luasnya lahan, ini dibikin
ini sebelah lagi nanti rencana ada satu bedengan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama yang sebelah sini nanti bikin 8 bedeng. Lumayan itu, bisa muat kurang lebih hampir 600 bibit porang, teman-teman. Dan di sini tentunya sejuk karena sudah ada naungannya ini, naungan pohon jati. Jadi kalau cuaca terik, kalau yang daerah sini kan lapang, ini sawah persawahan semua ini, teman-teman. Lokasi sawah semua ini, teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini terik, panas semua. Nah, inilah tugas kita semuanya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan dorongan, kemudian memberikan spirit, ya, supaya masyarakat bisa tergugah hatinya, bisa muncul semangatnya, sehingga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidur selama ini, yang non produktif. Karena porang malah lebih senang kalau hidup di bawah naungan seperti ini. Nah, strategi yang dilakukan, pembuatan gulutannya, bedengannya itu harus agak ditinggikan, teman-teman, ya, kalau di bawah naungan pohon jati. Karena kalau tidak ditinggikan, karena akar pohon jati ini lumayan rakus, nanti rebutan sama porangnya, jadi porangnya malah kurang nutrisi. Karena akarnya jati sangat banyak sekali, apalagi dia pohonnya sudah besar gini, dia kemampuan untuk menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah itu sangat luar biasa. Nah, untuk mensiasati itu, bedengannya akan kita tinggikan, ya, ditinggikan gitu, sehingga porang itu akan hidup di atas ini akarnya jati, sehingga seandainya ada nutrisi yang terjatuh turun ke bawah, itu baru dimakan jati. Tapi kalau yang posisinya masih di atas, dia dimakan oleh porang. Nah, ini strateginya supaya porang tetap maksimal hasilnya meskipun di bawah naungan. Nah, dengan cara seperti ini, masyarakat yang lain pun akan terinspirasi. Oh, gitu ya, ternyata lahan-lahan yang non produktif seperti ini, kemudian lahan-lahan yang tidak bisa ditanami komoditi-komoditi yang lain seperti jagung dan lain-lain gitu, yang tidak bisa hidup di bawah naungan, ternyata bisa dimanfaatkan untuk menanam sesuatu yang bisa menghasilkan, dan tentunya nilai ekonomisnya sangat bagus, ya, teman-teman. Nah, ini yang tentunya menjadi PR kita semua, teman-teman, senior-senior, pakar-pakar porang, dan teman-teman semua yang di lapangan rezekinya, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat supaya tingkat kemandiriannya masyarakat nanti kedepannya semakin bagus. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya tambahan nilai ekonomis seperti ini, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para petani itu nanti bisa semakin bagus, ya, teman-teman. Nah, ini, dengan begini nanti masyarakat di kiri kanan akan menjadi terinspirasi. Kemudian dengan cara begini nanti masyarakat yang sudah mau bercocok tanam, otomatis mereka akan mempunyai bibit dari hasil tanaman mereka sendiri, sehingga dari bibit yang dihasilkan itu nantinya ke depan bisa dipakai untuk perluasan, ya, teman-teman. Dipakai untuk perluasan lahan, karena tidak perlu beli bibit lagi. Bibitnya sudah bisa didapat dari hasil tanam selama satu musim pertama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya belum punya lahan, ya bisa dengan cara nanti terus kerjasama. Jadi yang sudah pernah nanam di awal seperti ini, seperti Pak Deyono ini, nanti hasil bibitnya itu kalau misalnya nggak dijual, ya bisa join kerjasama dengan petani lain yang mempunyai lahan sama, yang non produktif seperti ini, yang lahan tidur selama ini. Kemudian kerjasama sistemnya, misalnya yang punya lahan tidak terpakai itu diajak kerjasama untuk menanam. Nanti bibitnya dari Pak Deyono yang di sini, bibit yang di sini ditanam di tempatnya sana misalnya, kemudian di sana otomatis kan akan satu musim akan menghasilkan baik umbinya maupun kataknya. Nah, nanti dari katak yang diperoleh
petani yang sebelah sana bisa dipakai lagi untuk perluasan lagi di lahan yang baru kerjasama dengan petani yang lain, terus begitu dari satu petani ke petani yang lain, terus akhirnya kan nanti bisa diperluas dengan sendirinya teman-teman. Lahan yang semula hanya segini punya Pak Diono nanti akan menular di lahan yang lain, menular lagi. Nah, sehingga insya Allah dengan cara seperti ini semua lapisan masyarakat yang semula tidak tertarik untuk menanam porang akan semakin tertarik ke depannya untuk budidaya tanaman porang ini. Tentunya dengan beberapa kemudahan yang kita jembatani ya teman-teman. Jadi teman-teman semua di daerah masing-masing bisa saling memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, bagaimana supaya semuanya bisa ikut merasakan hasil yang maksimal dengan cara bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan-lahan yang non produktif. Oke ya teman-teman, nanti selanjutnya akan kami review lagi video-video selanjutnya proses penanamannya. Ini sementara Om Yono, Pak Diono ini sedang mempersiapkan lahannya ini sambil bersih-bersih. Pohon jatinya yang sudah ditebangi, itu yang dibakar. Ini nanti ranting-rantingnya juga akan dikurangi sedikit-sedikit supaya sinar mataharinya bisa masuk, tidak terlalu teduh banget, karena kalau musim hujan gitu matahari kan jarang keluar, otomatis kalau nggak diimbangi dengan penjarangan daun nanti malah mataharinya sama sekali nggak turun ke sini, masuk ke lahan-lahannya ini. Nah, salah satu keunggulan bercocok tanam porang di bawah naungan pohon jati ya teman-teman, satu keuntungannya dari pohon porangnya itu dia lebih sejuk karena ternaungi oleh pohon jatinya. Kemudian keuntungan dari sisi lain pada pohon jatinya, pohon jati ini akan lebih subur tentunya, dia akan tumbuhnya lebih cepat dan dia akan lebih cepat membesar ya teman-teman. Nah, itu keunggulannya, keuntungannya. Nah, karena tanaman jati ini juga memerlukan nutrisi sebenarnya, karena dia juga termasuk tumbuh-tumbuhan yang memerlukan unsur hara mikro maupun makro. Cuma karena masyarakat itu mayoritas kalau tanam pohon jati itu ya dibiarkan saja, akhirnya kan ya sudah tumbuhnya begitu-begitu saja, menyesuaikan pertumbuhan alaminya dia. Akhirnya yang selama 15 tahun yang terjadi seperti ini teman-teman, hanya kecil-kecil seperti ini. Dulunya juga nggak dijarangi, akhirnya matahari juga kurang masuk, sehingga pertumbuhan pohon jatinya kurang maksimal. Nah, ini dengan cara ditumpang sari seperti ini, masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan double, bisa menghasilkan sesuatu dari dalam tanah ini, yaitu dengan cara menanam porang tadi. Di sisi lain, pohon jatinya ini pertumbuhannya akan semakin cepat membesar karena mendapatkan nutrisi tambahan dari pupuk-pupuk yang diberikan ke porang. Nah, itu Pak Diono sing Boretso ini yang punya lahan di sini, yang punya lahan di sini. Oke ya teman-teman, ini sedikit tips dan sedikit bagi-bagi cerita dan pengalaman dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa menggiatkan seluruh lapisan masyarakat gotong royong demi kesuksesan bersama ya, bukan untuk kesuksesan kita sendiri. Insya Allah kita berbagi, karena tidak ada ruginya kita berbagi, tidak ada ruginya kita saling memberikan manfaat, karena ilmu dan manfaat yang kita bagikan insya Allah itu akan menjadi amal baik untuk kita semuanya ya teman-teman. Oke, sip, sementara sampai sini dulu teman-teman video dari kami. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya, senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan dalam proses pemeliharaan dan penanaman porangnya, sehingga ke depan hasilnya bisa maksimal dan semakin bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Terima kasih senantiasa bergabung dan belajar bersama-sama. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood.